ibadah sih ya. Walaupun baru sebulan ini baru pertama kali kita ibadah ya. Berarti ini yang kedua nih. Kakak kangen gak sih berinteraksi sama Iya anak-anak? kali banget sebenarnya, tapi ya gimana ya? Harus kita harus mengikuti protokol-protokol yang ada gitu ya. Adik-adik apa kabar nih? Mbak, kita mau coba tes suara dulu kali ya, Pak? Kalau kita ngomong Joy Kids, jawabannya kayak biasa. Jesus on the way. Yes. Coba Semangat ya, coba. Kak. 1, 2, 3. Joy Kids, Jesus on the way. Yes. Yeay. Kita ngobrol sama hari ini. Berarti kita udah ada pilihan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus, Solia. Amin. Oke. Kalau misalnya kakak bilang semangat, bilangnya antusias ya. Semangat, antusias. Antusias. Semangat. Semangat, antusias. Antusias, semangat. Semangat, antusias. Kayaknya udah berasa nih Ya, mulai semangat nih. Walaupun nggak lihat tapi kakak udah ngerasain sih kalau adik-adik pasti di rumah semangat banget hari ini. Oke, kita mau langsung aja sama satu pujian ya kak ya. Musik. Musik.
di awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan tegar tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri aduh, dari kopi Ya, lumayan sih. lumayan sih dulu dikit ya. Semangat dong. Walaupun masih apa sih agak capek, tetap semangat ya. Kalau udah ngos-ngosan sedikit. Semangat mendengarin firman Tuhan. Oh iya, benar firman Tuhan benar banget. Oke, kita masih ambil hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau masuk pujian ini berkati banget. Tuhan selalu buat hidup kami. Mau cinta Yesus selamanya.
bisa berkumpul walaupun hanya lewat streaming saja Bapak, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami sebentar ingin mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, berarti kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan, Kau pakai hidup mereka lebih lagi supaya firman ini bisa menjadi berkat buat kami, bagi orang lain juga ya Tuhan. Kau percaya firman-Mu selalu ada buat kami Bapak, dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita langsung panggil aja Kak. Kakak siapa nih kayaknya ya? Kayaknya sih aku dengar Kapri guys. Bener gak ya? Ada nggak asing lagi lah ya. Kita semua Kak Email. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Happy New Year. Wah, udah nggak terasa kita udah melewati tahun 2020 dan kita udah masuki tahun yang baru di 2021. Walaupun kita masih dalam keadaan online atau live streaming atau mungkin berjauhan seperti ini, tapi kakak percaya kita tetap lebih semangat lagi ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu gak? Pasti nggak ada yang tahu ya. Oke, kalau gitu kakak mau kasih tahu nih, hari ini kakak mau cerita tentang ceritanya di Matius. Ayo adik-adik semuanya, coba siapin Alkitabnya, kita mau buka firman Tuhannya di Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Nah, ayatnya banyak ya, nggak apa-apa, kita mau sama-sama belajar bareng-bareng. Atau mungkin adik-adik ada yang udah tahu ceritanya, tapi kita mau sama-sama belajar lagi ya. Nah, di sini ceritanya tentang apa sih? Ceritanya ini judulnya tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kakak bacain, adik-adik juga ikut baca di rumah ya. Di ayat yang pertama dibilang, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ceritanya ada seorang tuan rumah yang punya kebun anggur yang banyak ya, besar gitu, yang luas gitu kan. Nah, terus dia mencari bukan seorang sih, banyak ya pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Di ayat yang kedua dibilang, kalau misalnya ada yang mau bekerja di kebun anggurnya, dia akan kasih apa? Akan kasih upah. Upahnya dibilang bahwa dia akan mendapatkan upahnya itu 1 dinar satu hari. Di ayat yang kedua ya, dibilang bahwa dia akan memberi upah 1 dinar satu hari. Anggap aja nih, misalnya 1 hari dapat 100.000 ya, misalnya kita umpamakan. Terus kemudian pagi-pagi dia udah keluar rumah, dia mencari orang-orang yang untuk jadi pekerja-pekerjanya. Jadi pagi-pagi dibilang di ayat yang ketiga dibilang pukul 9 ya, 9 pagi dia keluar. Dia lihat sekeliling kalau ada orang yang lagi nggak ngapa-ngapain, mungkin lagi nganggur, dia langsung samperin. Dia bilang, ayo kamu kerja di kebun anggur aku, nanti aku kasih upah 1 dinar satu hari. Jadi setiap ada orang-orang yang dia lihat nganggur, dia tawarin kerja di kebun anggurnya. Nah, setelah itu gak cuma di jam 9, terus habis itu lagi di ayat 5, jam 12 siang, jam 3 sore, terus sama yang terakhir jam 5 petang atau 5 sore. Pokoknya setiap jam dia cari orang-orang gitu kan yang mau bekerja sama dia gitu kan, dia tawarin gitu kan. Nah, banyak banget tuh yang mau bekerja sama dia. Terus habis itu waktu udah sore dia panggil mandornya, mandor sini gitu kan, dia panggil, kamu kumpulin semua pekerja-pekerja yang udah kerja hari ini, terus kamu bagiin tuh upahnya yang aku janjiin 1 dinar satu hari, atau kita anggap aja lah ya biar gampang 100.000 per hari misalnya ya. Terus udah nih dikumpulin kan semua pekerjanya, terus dibagi-bagi satu-satu. Terus tiba-tiba udah dibagi semuanya, ada yang tiba-tiba protes. Dia bilang gini, Pak, gimana sih? Aku nih udah kerja dari jam 9 pagi loh. Masa aku udah dari jam 9 pagi, udah panas-panasan, udah capek-capek, masa digajinya bareng sama yang baru kerja jam 5 sore? Masa upahnya sama sih? Gitu kan. Dia protes. Nih adik-adik baca yuk di ayat yang
Nih, dibilang katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja. Wih, sampai sehari suntuk ya, saking apa? Saking mereka udah bekerja keras banget ya dari pagi gitu kan. Mereka dibilang apa? Bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka protes di situ. Tapi apa yang dikatakan sama tuannya? Waktu tuannya dengar, tuannya bilang kayak gini di ayat yang ke-13. Aku tidak berlaku tidak adil. Bukankah aku telah sepakat sedinar sehari, kata tuannya gitu. Terus habis itu ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Jadi tuannya bilang, loh, aku kan udah bilang kalau misal kamu mau bekerja sama aku akan bayar satu dinar sehari. Gak ada bilang misalnya kamu kalau pagi dapatnya segini, kalau siang dapatnya segini gitu kan. Makanya akhirnya apa? Akhirnya di situ tuannya bilang pergilah dan aku mau bagiin lagi ke orang yang lain sama upahnya sama gitu. Nah, kira-kira adik-adik apa yang adik-adik dapat dari cerita ini? Ayo apa? Pasti banyak kan berkat yang adik-adik bisa dapat. Nah, aku mau bagiin gini adik-adik. Perumpamaan ini sama seperti halnya kerajaan sorga. Tuan yang tadi yang punya kebun anggur itu diibaratkan seperti Tuhan Yesus. Dan pekerja-pekerjanya tadi itu seperti jiwa-jiwa, seperti adik-adik dan juga kakak ya. Kita jiwa-jiwa atau orang yang mengikuti Yesus. Nah, di sini sama seperti tadi yang tuannya bilang, kalau dia mau ikut sama tuannya bekerja, dia akan dapat upah. Sama seperti Tuhan Yesus mencari jiwa-jiwa untuk mengikuti Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus, siapa yang mau percaya sama Yesus, Tuhan kasih upah dan berkat yang sama. Ada yang tahu apa? Ayo, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita mengikuti Yesus, kira-kira berkat apa yang adik-adik bisa dapat? Ada yang tahu? Yaitu adalah keselamatan. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau percaya dan mengikut Yesus, Tuhan Yesus akan kasih satu berkat yang akan Tuhan Yesus berikan, yaitu apa? Keselamatan. Sama seperti perumpamaan yang tadi, cerita tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang mau percaya sama Tuhan, yang mau mengikut Yesus, yang mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan Yesus berikan satu jaminan, satu berkat, satu upah, yaitu apa? Keselamatan untuk adik-adik dan juga kakak. Nah, kira-kira kalau misalnya adik-adik baru mengenal Tuhan atau percaya Tuhan, misalnya hari ini, terus ada juga teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik yang baru kenal Tuhan Yesus mungkin besok atau 1 minggu lagi atau mungkin tahun depan. Nah, kita akan mendapatkan upah yang sama, yaitu apa? Keselamatan. Nah, mungkin di ayat yang tadi dibilang ada yang iri hati ya, ada yang bersungut-sungut. Kok dia baru misalnya ya, dia baru ikut Tuhan Yesus kok udah diberkati ya hidupnya. Nah, kita nggak boleh iri hati. Atau misalnya, Tuhan, aku kan udah melakukan kebaikan di setiap hari, aku bantuin orang tua, aku rajin belajar, pokoknya setiap hari aku melakukan kebaikan. Tapi dia kayaknya cuma melakukan kebaikan seminggu sekali deh. Atau misalnya kayaknya dia jarang berbuat kebaikan deh. Tapi Tuhan bilang apa? Siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia menerima berkat yang sama, yaitu keselamatan. Nah, kita belajar yuk, nggak boleh iri hati. Kalau ada orang yang diberkati sama Tuhan, kita harus juga bersyukur. Kita juga bahkan harus menjadikan diri kita lebih apa? Lebih semangat lagi untuk selalu menjadi berkat, melakukan kebaikan, bukan untuk iri hati, tapi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah adik-adik, jadi itu firman yang Tuhan kakak mau sampaikan hari ini. Kita mau sama-sama belajar ya, bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, hidup takut akan Tuhan, maka kita menerima upah yang sama, yaitu keselamatan. Oke? Nah, kakak mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik.
Jadi adik-adik catat ya, kita sama-sama catat dan remakan bersama-sama. Nanti kalau adik-adik udah hafal, adik-adik bikin video terus kirim ke kakak-kakaknya ya supaya dapat poin, oke? Kita buka di Matius 20 ayat yang ke-16. Ini kita sama-sama baca sebagai ayat penutup dan juga ayat hafalan kita minggu ini. Udah dapat semua? Kita mau baca sama-sama ya. Di Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekali lagi ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, poin ayat renungan atau ayat hafalan kita adalah mau kita percaya Tuhan Yesus hari ini atau besok atau mungkin tahun depan, percaya bahwa kita menerima upaya sama itu adalah keselamatan. Oke adik-adik, mari sama-sama kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini dan jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oke, yuk mari sama-sama kita mau berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan kita minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh belajar kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan, kami percaya bahwa kami akan menerima berkat yang luar biasa, yaitu kami boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, melakukan kebaikan lewat setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebagai bukti kami begitu bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar juga mengasihi orang lain, tidak iri hati, dan kami boleh ikut bersuka cita ketika ada orang lain yang diberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami boleh dengar, boleh tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menjadikan segala satunya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. God bless you. Yeay. Halo adik-adik, wah keren banget ya pemaparan firman dari Kak Imel. Tadi Kak Imel berpesan untuk kita harus selalu mengikuti Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus selalu berdoa, kita harus membaca firman, dan juga kita harus berbuat baik kepada sesama kita, supaya kita mendapat upah, yaitu berkat keselamatan yang gak ada nilainya. Ya, Kak Evan hari ini mau memberikan pengumuman. Yang pertama, Kak Evan mau mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mengikuti kubu doa yang diadakan di keluarga masing-masing. Yuk adik-adik, ajak papa mama adik-adik untuk mengadakan kubu doa yang dilaksanakan selama 3 kali dalam seminggu. Dan juga Kak Evan mau mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini, di bulan Januari, yaitu Cikwita, Asima, dan Jess Febian. Selamat ulang tahun ya buat kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kepintaran, dan berkat yang berlimpah. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk setiap minggu membuat video ayat hafalan yang dikirimkan kepada kakak-kakak pembina Joy Kids. Minggu ini, Kak Ina berpesan untuk membuat ayat hafalan dari Matius 20 ayat 16 yang bunyinya seperti ini. Jadi, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Wah, bagus banget ya pesan firman Tuhan pada minggu ini. Wah, adik-adik, ayo yuk hafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Dan juga ikuti ibadah-ibadah Joy Kids di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye!